Bab 2946 Buka pintu. Begitu Jinsa mengulurkan tangannya, Yuan Bao langsung mengerti, dan buru-buru menyerahkan token giok di tangannya. Melakukan ini masih bisa menyelamatkan hidup Anda. Jika Anda membiarkan mereka mengambilnya dengan tangan, saya khawatir mereka akan mati. Melihat bahwa Zhong Bao menyerahkan tablet giok dengan sangat jujur, Jin Ran tidak mempersulitnya, tetapi mengambil tablet giok itu dan dengan lembut menekannya ke celah di gerbang. Tablet giok sangat cocok dengan gerbang, diikuti dengan semburan tanah yang bergetar. Gerbang harta karun mulai memancarkan cahaya keemasan. Melihat ini, semua orang bersembunyi jauh, dan tidak ada yang tahu jika ada jebakan di balik gerbang. Setelah kejutan singkat, gerbang perlahan terbuka, dan dengan terbukanya gerbang, semburan panas keluar dari tanah harta karun. Awalnya, tempat di ujung utara ini sangat dingin. Para biksu di sini perlu menggunakan kekuatan spiritual untuk melindungi tubuh mereka agar tetap dalam cuaca seperti ini. Jika orang biasa datang ke sini, mungkin tidak lama lagi mereka akan mati beku. Merasakan arus hangat ini, semua orang terkejut, dan tubuh mereka juga sangat nyaman. Ada sesuatu di tanah harta ini yang benar-benar mengeluarkan panas. Jinsa melihat harta karun itu mendarat dari kejauhan, dan tidak masuk dengan gegabah. Apapun yang dia miliki, mari masuk dan lihat dulu, betapa berbahayanya harta pemurnian tubuh kuno. Saat dia mengatakan itu, dia langsung masuk. Segera beberapa orang dari 5 elemen secara alami masuk, dan biksu lain mengikuti setelah melihat ini. Tetapi Vian Surgawi 5 elemen tidak menghentikannya. Yuan Bao ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengertakkan gigi dan berjalan ke tanah harta karun. Dan tepat setelah Yuan Bao masuk, lebih dari selusin orang dengan aura tersembunyi muncul di pintu masuk tanah harta karun. Setelah melihat pintu masuk, orang-orang ini langsung mengikut. Keluarga Gao Qisheng kembali dengan marah. Melihat Goldman Sachs seperti itu, Gao Qiqiang bertanya, "Mengapa kamu begitu marah? Apa yang terjadi?" "Saudaraku, kami menemukan tanah harta karun," kata Gao Qi. Gao Qiqiang mengangguk, tidak terlalu bersemangat, tetapi terus bertanya, "Karena saya menemukannya, mengapa Anda kembali?" Itu adalah orang-orang dari Liga Iblis. Mereka secara paksa meminta kunci harta karun itu, dan kemudian memasuki harta karun itu. Kami bertarung pada pandangan pertama, tapi mereka terlalu kuat, dan kami kalah. Saudaraku, di mana Tetua Agung? Aku ingin membawa lebih banyak orang ke sana, dan aku harus menghapus anggota Liga Fengmo. Ini adalah wilayah keluarga Gao kita, dan bukan giliran Fengmo untuk memamerkan kekuatannya di sini. Gao Qisheng tidak yakin, dia ingin membawa lebih banyak orang untuk mendapatkan kembali wajahnya. Gao Qiqiang memandang Gao Qisheng dengan dingin, sedikit mengernyit dan berkata, "Di masa depan, bisakah kamu menumbuhkan otakmu dan berhenti berkelahi dan bermain dengan wanita sepanjang hari? Kamu tinggal di rumah untuk. Setelah Tuan Chen sembuh, kamu akan membawanya pergi." "Tuan, apa Tuan?" Gao Qisheng tercengang. Dia belum pernah melihat kakak laki-lakinya memanggil seseorang dengan sangat hormat. "Dua gadis yang kamu pindahkan ke sini adalah teman Tuan Chen. Jika Xiaolan tidak menghentikanmu tepat waktu, kamu akan membawa bencana bagi keluarga Gao kami. Ketika Tuan Chen bangun dari kultivasi, Anda harus dengan jujur mengakui kesalahan Anda dan meminta maaf kepada saya, dan Anda harus tulus. Ini juga usia muda, kamu melihat orang lain, kamu melihatmu." Gao Qiqiang memarahi Gao Qiqiang. Meskipun Gao Qisheng tidak puas, dia tidak berani menunjukkannya di depan Gao Qiqiang. Jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, "Dimengerti. Pergilah, berlatih keras sendiri. Lihat kekuatanmu saat ini."
Kecepatan kultivasi tidak secepat kecepatan siput, begitu banyak sumber daya yang terbuang sia-sia olehmu. Gao Qiqiang melambaikan tangan. Gao Qisheng tidak berbicara, dan pergi dengan wajah tidak senang. Bab 2947, Ditelan sebuah taman di keluarga Gao. Chen Ping menghembuskan napas dalam-dalam, dan perlahan membuka matanya. Setelah menyerap pecahan jiwa es, langkah selanjutnya adalah buah petir langit. Kecepatan di mana pecahan jiwa es diserap, Chen Ping bisa dikatakan lebih cepat dari siapapun. Tetapi Chen Ping masih terasa terlalu lambat. Dia merasa kekuatannya terlalu lemah sekarang, dan dia sangat ingin meningkat secepat mungkin. Tetapi setiap kali dia meningkatkan ranah kecil, sumber daya yang dia butuhkan ratusan kali dan ribuan kali lipat dari yang lain, yang membuat Chen Ping sangat tertekan. Meski tubuhku sangat kuat, semua orang iri. Tetapi sumber daya yang dibutuhkan untuk pelatihan tubuh ini juga merupakan sesuatu yang membuat Chen Ping sangat tertekan. Jika Anda hanya mengandalkan menyerap aura langit dan bumi untuk berlatih sekarang, saya khawatir Anda mungkin tidak dapat meningkatkan alam kecil di tahun monyet. Chen Ping melihat sekeliling, dan menemukan bahwa Huo Feng dan Yu Jiameng masih berlatih, dan buah guntur langit ini mungkin akan memungkinkan mereka untuk berlatih selama 10 atau 8 hari. Hanya saja, berapa banyak ranah ketian Lei Guo ini yang bisa mereka tembus bergantung pada bakatnya masing-masing. Huo Feng harus menerobos banyak alam, lagi pula, Huo adalah binatang dewa di dunia surga dan manusia, tetapi ia terlempar ke dunia sekuler, menyebabkan kekuatannya menurun. Jadi Huo Feng ingin meningkatkan kekuatannya, dan itu harus cepat. Saya tidak tahu apakah buah guntur langit saat ini dapat membiarkan saya menembus peringkat keempat alam komposit. Chen Ping sangat khawatir. Jika dia bisa menembus kekuatan peringkat keempat Dao Fusion Realm, dan melihat Linglong lagi, Chen Ping tidak perlu melarikan diri karena malu, dan dia bisa bertarung dengan Linglong. Dengan pikiran, Chen Ping mengeluarkan Tian Lei. Faktanya, dia dapat menyerap ketiga buah guntur langit sendirian. Tetapi dengan cara itu, akan sulit bagi Huo Feng dan Yu Jiameng untuk meningkatkan kekuatan mereka. Di tempat seperti dunia surga dan manusia, di mana ada banyak bahaya di mana-mana, kekuatan Huo Feng dan Yu Jiameng sangat berbahaya. Jika biksu kecil keluar secara acak, diperkirakan mereka akan dapat mengalahkan mereka. Tidak mungkin bagi Chen Ping untuk melindungi dua orang sepanjang waktu. Jadi untuk menghindari bahaya bagi mereka, Chen Ping memutuskan untuk membiarkan mereka menyerap buah guntur langit untuk meningkatkan kekuatan mereka. Chen Ping melihat buah guntur langit di tangannya. Di buah guntur langit, busur petir melompat-lompat dan dia bisa merasakan semburan guntur di buah guntur langit. Chen Ping meliriknya, meraihnya dan menggigit. Jika seseorang melihat Chen Ping memakan buah guntur langit seperti ini, mereka akan tercengang. Buah guntur langit adalah sejenis sumber daya, yang perlu disempurnakan dan diserap secara perlahan. Jika banyak orang tidak tahan secara fisik, mereka akan langsung meledak dan mati. Diperkirakan Huo Feng dan Yu Jiameng telah menyerapnya begitu lama seperti cara makan Chen Ping, dan Lei Guo hanya sedikit lebih kecil hari itu. Chen Ping tidak ingin membuang waktu, dan dia memiliki keyakinan mutlak pada keterampilan kultivasi dan tubuhnya, jadi dia memakan buah guntur langit seperti ini. Jika Raja-Raja Wali Petir melihat bahwa Chen Ping memakan buah guntur langitnya sebagai sebuah apel, dia mungkin akan menjadi gila. Setelah Chen Ping memakan seluruh buah guntur langit, ledak. Chen Ping hanya merasakan kepalanya meledak, dan tubuhnya tanpa sadar dipenuhi dengan kekuatan guntur dan kilat. Chen Ping melihat kekuatan guntur dan kilat yang terus-menerus dipancarkan dari tangannya, busur cahaya seperti kilat. Dan di atas halaman tempat tinggal Chen Ping, ada serangkaian guntur dan kilat, dan pembelian dimulai dalam sekejap.
Penglihatan ini menarik banyak anggota keluarga Gao untuk menonton. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana kekuatan petir muncul di sini? Itu benar, aku sudah bertahun-tahun tidak melihat pemandangan seperti ini. Saya hanya melihat cuaca bersalju, dan saya belum pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya. Sungguh, banyak anggota keluarga Gao melihat pemandangan di udara dan mulai membicarakan. Dan Gao Qiqiang juga berjalan keluar ruangan, melihat gemuruh guntur dan kilat di udara. Dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Orang ini, apakah dia menelan seluruh buah guntur langit? Bab 2948 Kesengsaraan Guntur yang Mengerikan. Gao Qiqiang tidak tahu. Tebakannya terlalu benar. Chen Ping baru saja memakan buah guntur hari itu. Tidak menyerap dan memurnikannya sedikit demi sedikit. Saya tidak tahu. Dengan bantuan buah guntur hari ini, bisakah saya membuka ruang asli saya? Setelah Chen Ping mengetahui nafas aslinya, dia sangat ingin memiliki ruang aslinya sendiri, dan kemudian dia bisa merasakan nafas aslinya. Hanya saja Chen Ping hanya dalam keadaan tubuh, dan mungkin tidak mudah untuk memahami ruang aslinya. Para pembudidaya di alam kesengsaraan dapat memahami ruang asli, dan mereka semua adalah eksistensi yang langka dan berbakat. Jika Chen Ping dapat memahami ruang asli dalam keadaan gabungan, maka saya khawatir dia jenius di antara para jenius. Chen Ping menjadi tenang dan menyadari guntur dan kilat yang dimiliki oleh Tian Lei Guo di dalam tubuhnya. Jika dia bisa menyadari ruang asli Tao, itu yang terbaik. Jika Anda tidak dapat memahaminya, teruskan menyerap pelatihan tanpa menunda apapun. Tapi Chen Ping tenggelam ke laut kesadaran, menatap Daluo Jindian di laut kesadaran. Dia berharap Daluo Jindian dapat diaktifkan tiba-tiba sekali, sehingga dia bisa menyadari ruang aslinya. Tapi tidak peduli seberapa keras Chen Ping mencoba, dia tidak bisa menyadarinya, dan kode emas Daluo tidak diaktifkan. Mungkin basis kultivasi saya terlalu rendah, jadi saya tidak dapat menyadarinya. Chen Ping melihat bahwa dia tidak dapat memahaminya. Jadi dia hanya dapat mulai berlatih, menembus peringkat ketiga dari alam komposit, dan lihat apakah dia bisa mencapai kekuatan peringkat keempat alam komposit. Kekuatan guntur dan kilat terus disempurnakan oleh seni konsentrasi Chen. Saat Chen Ping terus menyempurnakan kekuatan guntur dan kilat di langit guntur, di udara halaman, selain gemuruh guntur dan kilat, awan mulai mengembun dengan cepat. Dalam sekejap, awan mendung memenuhi langit, guntur dan kilat bergema terus-menerus, dan seluruh keluarga Gao tampak bergetar di awan. Busur listrik bergerak di antara mereka, seolah-olah ada sesuatu yang sedang diseduh. Bagaimana situasi? Apakah ada serangan diam-diam oleh penyihir itu? Terlalu menakutkan. Tidak bisakah memang ada setan? Ini adalah kesengsaraan guntur. Seseorang akan menerobos. Siapa yang akan menerobos dan mengalami bencana petir semacam ini? Mungkinkah patriark tidak berhati? Semua orang di keluarga Gao berkata dengan kaget. Dan suasana hati Gao Qisheng sedang buruk setelah diberitahu oleh Gao Qiqiang. Jadi dia minum setiap hari di halaman rumahnya untuk menghilangkan kekhawatirannya. Tapi saat dia melihat awan guntur yang menakutkan di atas keluarga Gao, wajahnya juga penuh keterkejutan. Kakak, apakah kakak akan menerobos? Gao Qisheng tidak tahu siapa yang akan menerobos, dan ada awan guntur yang mengerikan. Gao Qisheng buru-buru berlari menuju halaman Gao Qiqiang. Jika Gao Qiqiang menerobos, itu akan sangat menyenangkan. Gao Qiqiang tidak menerobos selama bertahun-tahun. Kakak, apa karena kakakku tiba-tiba? Gao Qisheng berlari ke halaman Gao Qiqiang dan berteriak kegirangan. Tapi setelah berteriak 2 kali, saya melihat Gao Qiqiang berjalan keluar ruangan. Melihat Gao Qiqiang tidak menerobos, Gao Qisheng tertegun sejenak. Saudaraku, siapa di keluarga Gao kita yang menerobos?
Gao Qiqiang melirik Lei Jiayun, dan perlahan berkata, Tuan Chen menerobos. Keributan besar seperti Tuan, bagaimana keadaan orang? Dengan gerakan yang begitu besar dalam menerobos, mungkinkah dia telah menembus keadaan bugar tubuh dan mencapai keadaan penyeberangan kesengsaraan? Gao Qisheng bertanya dengan bingung. Gao Qiqiang menggelengkan kepalanya. Dia hanya berada di peringkat ketiga dari alam tubuh komposit, dan dia seharusnya menembus ke peringkat keempat sekarang. Gao Qisheng tertegun sejenak, wajahnya penuh keraguan. Tidak mungkin. Bagaimana awan guntur seperti itu bisa muncul setelah menembus peringkat keempat alam komposit? Itu tidak mungkin. Gao Qisheng tidak bisa melakukannya sama sekali. Terobosan di alam kecil membuat keributan besar. Percaya atau tidak, jika kamu tidak bisa melakukannya sendiri, jangan berpikir bahwa orang lain seperti kamu. Jangan pikir aku tidak tahu, kamu minum sepanjang hari dan tidak berlatih. Gao Qiqiang memelototi Gao Qisheng dan berkata, melihat ini, Gao Qisheng sangat ketakutan sehingga dia pergi dengan putus asa.